Oke, saya buka dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi ke live streaming saya untuk segmen kelas peneliti. Mohon maaf ya, 2 hari kemarin saya lagi kurang mood aja ya untuk live. Jadi nggak sempat untuk live latihan IELTS online. Ya, Mas Hakim, mohon maaf. Mungkin yang lain juga lagi dari kemarin nungguin kok nggak live. Ya, ya anggaplah saya butuh istirahat juga ya. Kemarin juga capek main badminton. Jadi ya nyantai lah sama family time juga lah. Kasihan mereka kan kalau tiap hari saya uh, live TikTok terus. Jadi kalau udah berkeluarga itu emang kayak gitu teman-teman. Harus ada waktu untuk keluarga. Ya. Nanti Mas Hakim kalau udah nikah juga kayak gitu. Oke. Ini Mas Suryadi udah langsung tanya. Sebentar ya, ini air minum saya udah habis. Ya, coba saya baca dulu pertanyaannya. Mas Suryadi Nasution. Bang, untuk payment Scopus biasanya pakai apa, Bang? Saya sampai detik ini belum pernah bayar APC atau Article Processing Charge. Kalaupun bayar, sebenarnya kayaknya pakai ATM bisa aja ya, pakai kayak saya bayar bayar Zoom, bayar ini biaya tes IELTS online itu pakai ATM aja udah bisa. Ya, ATM. Jadi ATM-nya kalau bisa yang ada logo Mastercard atau logo Visa. 2 itu yang bisa kalau nggak salah. Gitu, Mas Suryadi ya. Kayaknya. Saya belum pernah sih, saya belum pernah bayar, tapi saya bayangkan kalaupun bayar, karena pembayarannya itu lintas negara atau internasional, jadi kemungkinan besar pakai ATM aja udah bisa. Yang penting Visa sama Mastercard-nya aktif ya. Kebetulan kemarin itu saya biasanya bayar itu pakai ATM BNI sama ATM BRI. Kemarin saya nyoba yang BSI itu kan ada logo Visanya juga ya. Tapi biasanya kayaknya di setiap bank itu bisa kok mau mengajukan yang logo Visa atau Mastercard. Ya, kalau yang konvensional rata-rata bisa dua-duanya. BSI ini yang saya nggak tahu ya, agak bermasalah. Jadi kemarin itu saya urus, saya di Aceh teman-teman. Di Aceh itu kan nggak ada bank-bank konvensional kayak BNI, BRI, Mandiri dan semuanya nggak ada. Jadi mau nggak mau ya bank yang ini ya, bank syariah yang nasional itu cuma ada BSI. Kalau yang lain, jadi di Aceh itu cuma ada 2 bank teman-teman. BSI itu yang nasional,
sama Bank Aceh, itu yang lokal. Nah, kalau bank lokal itu kan susah kita mau keluar ya kan, keluar negeri apalagi. Dia nggak tahu juga ya. Bank Aceh itu kan sama kayak Bank Sumatera Utara, Sumut, Bank Jatim, ya bank lokal gitulah, bank daerah gitu ya. Nah, itu susah kalau mau dibuat pembayaran internasional. Jadi sementara BRI dan BNI itu nggak ada di sini. Jadi ya kalau mau ngurus ini masalah perbankan ini BRI BNI, saya harus ke Medan, ya Medan Sumatera Utara. Jadi dari sini ke Medan pun jauh 6 jaman, nggak susah. Nah kebetulan kartu ATM BRI dan BNI saya itu udah expired, jadi nggak bisa digunakan untuk pembayaran internasional. Gitu Mas siapa ini? Mas Suryadi Nasution. Nah ini Mas Hakim. Step cara merumuskan research question sama research purpose bagaimana Pak? Ya, habis ini ya. Ini kalau nggak ada yang mau tanya lagi, kita bahas. Saya kalau ini teman-teman, saya mau ngajak kalian ya untuk membaca artikel-artikel. Yuk baca bareng-bareng. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita tiap live itu baca artikel. Mau nggak? Artikel terbaru. Gitu. Nah mungkin kalau apa ya one day one juice. Kalau saya one day one article. Gitu. Kadang kan gimana ya? Saya nggak tahu ya Mas Hakim atau teman-teman yang lain. Kadang membaca satu artikel aja nggak paham ya, ya nggak sih? Nah ini saya dampingi membacanya dan saya pilihin artikel-artikel yang menarik ya. Sebentar, berarti harusnya 110 aja ya. Ini bagus. Ada. Hmm, bisa. Oh, nggak bisa. Ada. Kayak gini lah. Gimana? Gak apa ya, sambil nunggu yang mau tanya-tanya silakan. Dan yang ada beberapa yang tanya lewat DM. Mungkin coba kalau lewat sini gimana ya teman-teman? Saya ada ini. Get download links. Mila Studio. Ini device kamera. Hmm. Ini gimana maksudnya? Oh ini cuma linknya aja. Ini mobile gaming. Ya jadi ada beberapa teman-teman yang komen dan tanya ketika saya live latihan IELTS online. Ya maaf nggak saya jawab ya pada saat itu. Kenapa? Karena konteksnya bukan
tentang penelitian ya. Jadi biar sesuai. Jadi khusus untuk yang penelitian, riset, artikel jurnal, publikasi dan seterusnya hari ini teman-teman ya, Senin aja. Dan saya juga lagi ini teman-teman apa? Ini coba ya, saya tanya ya. Kelihatan nggak? Jadi saya kalau buat VT untuk jawab pertanyaan kalian itu apa? Ada yang kotak pertanyaannya muncul di VT itu, tapi ada juga yang enggak. Ini kan banyak nih. Ini padahal ada kotak pertanyaannya, tapi nggak muncul ya. Kenapa ya? Aneh ya. Saya edit pun juga nggak bisa, teman-teman. Maksudnya kan biar biar orang kalau lihat ininya, lihat apa cover ya, ini kan cover ya, cover dari VT saya kan tahu ini video menjawab pertanyaan. Ini kalau di TikTok kan kayak gini. Tapi ada beberapa yang nggak muncul. Ada yang muncul, ada yang nggak. Kalau di Instagram, ini Instagram saya juga mulai jawab-jawab pertanyaan dengan video gitu ya. Kalau di Instagram pasti muncul ya. Ya, kayak di sini. Kalau kalian lihat Instagram saya, ada ininya, kotak pertanyaannya di video. Pasti. Kalau Instagram pasti. Kalau di TikTok nggak tahu kenapa. Oke. Review coba artikelnya Pak, dari apa yang bisa kita kutip dari sebuah artikel. Oke. Ya, siap ya, kita mulai ya. Sebenarnya saya apa ya, sedang mencarikan artikel artikel yang simple, sederhana ya, dan terutama yang kalian suka gitu loh. Kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya suka K-pop ya, K-pop terus apa, coba ya, Blackpink. Kalian suka Blackpink nggak? Ya Allah Akbar. Oh, Blackpink belum ada yang meneliti ya. Apa coba? Atau ini deh. Kalian suka anime nggak? Manga. Japanese companies. Wibu, ada nggak ya istilah wibu di sini? Nanti deh ya, saya cari-cari lagi. Uh, Kalau artikel tentang Doraemon itu ada, tapi artikel tentang Naruto itu kayaknya nggak ada. Oh, One Piece ada, teman-teman. Seingat saya ada tentang One Piece. Coba ya, One Piece. Karena One Piece itu anime legendaris. Ada yang suka nonton One Piece nggak? Nah, ini loh. Tapi ini konteksnya review ya. Kalau yang riset mana ya? One Piece, Pirates, Justice, and Global Order in the Anime. Ini masih sifatnya ini teman-teman. Coba ini One Piece ya. This article studies the Japanese manga One Piece, which tells the story of the pirate Monkey D. Luffy. Wah, asik nggak? Nih, jurnalnya di Global Affairs. Wah, Global Affairs itu berarti tentang ini ya,
tentang politik internasional ini, foreign policy ya kan. Fighting the world government ya kan, pemberontakan bajak laut terhadap pemerintahan dunia. Oh, asik juga ya. Oh, ada isu-isu globalnya ternyata di dalam One Piece. One Piece deserves our attention not only because it is the most successful Japanese mangas of all time, but also because it reflects on dilemmas of international relations, in a surprisingly elaborate manner. Being a pirate story, it ties into the intertextual milieu of what pirates stand for in popular culture, symbolizing a challenge to the established order of states. Jadi intinya cerita bajak laut itu yang ada di One Piece itu adalah menantang menantang kekuasaan negara gitu ya, and thereby encourages readers to critically reflect on problems of global order. One Piece itu sebenarnya menarik ya. Kalian pernah nggak sih berpikir sedikit ya, apa yang dilakukan oleh Luffy dan kawan-kawannya itu sebenarnya perlawanan, ya kan? Resistance. Jadi kalau mau dibayangkan ya kayak Hamas gitu, kayak orang Palestina yang melawan rezim Israel, gitu. Jadi topiknya berat sebenarnya One Piece itu. Jadi perlawanan terhadap pemerintahan dunia yang tidak adil lah gitu ya. Furthermore, the story also reflects on intriguing dilemmas of order and justice, ya kan? Tentang kekuasaan dan keadilan. That Hadley Bull frame asking, can justice in world politics in various senses be achieved only by jeopardizing international order? By overcoming the binary metaphysics typical of Western cultural products, particularly superhero stories, also enables One Piece to capture these dilemmas in a subtle manner. Menarik ya. Jadi kalau mau wah ini terima kasih Four Season Fresh. Fikri adalah mahasiswa gagal. Nah, ini ya teman-teman ya. Salah satu buzzer, biarin aja. Ya, jadi gini. Intinya semua produk manusia itu tidak terlepas dari ideologi, tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang ditempati ya di mana manusia itu berasal. Ya. Jadi ini menarik ini. Ini kalau kalian mau baca artikel ini membahas tentang manga atau anime One Piece, nih artikelnya 2020. Coba kayaknya saya bisa download nggak sih? Oh, saya nggak punya akses di sini. Oh, nggak tahu kenapa ya. Ya, tapi ya jadi kayak gini. Tadi saya bilang ya, karya manusia apapun itu menggambarkan manusianya, budayanya, dari nilai-nilai yang mereka anut. Kayak gini, ini bagus nih bahasanya. Kalau kartun-kartun yang diciptakan oleh orang barat nih ya, Western cultural products ya, Marvel, terus apa lagi itu, DC ya, apa sih namanya, iya DC ya, DC, pokoknya kartun-kartun yang dibuat oleh orang barat dengan orang Jepang itu kelihatan ya, apa nilai-nilainya, terus perbedaannya. Kalau superhero itu kan seakan-akan menunjukkan bahwa bangsa barat merupakan pahlawan bagi dunia, begitu loh. Jadi yang mereka lakukan semuanya adalah baik, gitu. Ini ya. Dulu tahun 2015 memaksa pacaran mahasiswi. Oh. Ya, biarinlah. Terus One Piece sebaliknya, atau kartun atau manga-manga yang diciptakan oleh orang Jepang ya, terutama One Piece,
itu nilainya berbeda dengan nilai Marvel ya, kartun-kartun yang dibuat oleh orang barat atau orang Amerika secara khusus ya. Kalau orang Amerika itu untuk menunjukkan supremasinya, menunjukkan kehebatannya sebagai pahlawan untuk seluruh dunia. Kalau One Piece itu menunjukkan ada yang tidak beres pada supremasi yang ada pada eh, orang barat begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akhirnya muncullah sosok Luffy dan bajak laut ya. Dan ya, jadi silakan ini. Ya, asik nih diskusinya. Oh iya, grab grab. Jadi nggak sembarangan ya. Kalian kalau menikmati manga, saya juga penikmat manga ya, anime juga. Itu ada nilai-nilai di balik itu. Di balik kartun itu, anime dan manga itu. Jadi kita tahu ya, eh, bagaimana mindset penciptanya yang juga merupakan bagian dari sebuah produk budaya dan seterusnya. Ini bagus nih artikel ini. Kalau kalian suka One Piece, coba di ini, di download ya. Ini saya nggak tahu, saya kan sebenarnya punya akses dari UGM, tapi yang artikel ini saya nggak bisa download teman-teman. Oh, ngapain saya mikirin itu? Kan bisa ke ini ya, bisa ke namanya apa itu? Bentar ya, Sci-Hub. Wah. Metodologinya apa? Nah, menarik ya. Coba kita lihat ya di artikelnya. Kalau saya sih kayaknya ini bukan bukan penelitian ini ya lapangan. Dia lebih kepada ini namanya artikel konseptual. Kalian harus tahu ya jenis-jenis artikel. Coba kayaknya harus saya kasih tahu lagi deh. Namanya Rofikoh, anak Probolinggo. Oh iya. Titip salam ya ke Rofikoh. Terus apa ini? Izin Pak, variabel terikat sama variabel bebas itu apa ya? Waduh, saya kurang ini ya. Mungkin maksudnya eh variabel terikat itu gimana ya? Ini kayaknya istilah yang ada di penelitian kuantitatif ya. Mas atau Mbak, entahlah. Kalau di penelitian kualitatif kita tidak mengenal istilah variabel. Ya, cuma kadang saya eh, tetap menyampaikan ini variabel gitu ya, biar kalian paham aja. Tapi kalau di kualitatif variabel itu lebih disebut sebagai fokus ya, fokus penelitian. Kamu kena karma Fikri, makanya gagal sekolah kamu. Wah, Four Seasons Fresh. Gak apa-apa, biarin aja. Dia mempermalukan diri sendiri teman-teman. Dan ini karena dia akun bodong ya, nggak jelas. Ini kalau saya lihat Four Season ini, dia coba kalian cek aja akunnya, itu kayak jualan sayur-sayuran gitu ya. Biarin aja. Kayaknya sih dia mantan mahasiswa saya ya, yang sakit hati atau bagaimana. Biarin aja. Jadi hiburan buat kita teman-teman. Oke, apa tadi? Saya menyampaikan, oh ya variabel tadi ya. Mungkin contohnya di sini artikel siapa ini namanya One Piece ya. Tapi One Piece ini bukan artikel riset teman-teman. Saya balik lagi ke sini ya. Jadi yang namanya artikel itu ada banyak jenisnya. Coba artikel atau ya lebih lebih tepatnya sih artikel ya, bukan bukan penelitian. Ya, artikel publikasi jurnal itu ada banyak jenisnya. Coba layout, oh insert ya. Saya sebenarnya pengen beli mic baru ya, yang nggak perlu megang. Karena kalau saya taruh di sini, suaranya kurang keras gitu. Sini ya. Hierarki.
Ini apa ini? Artikel data konseptual review. Ya, betul ya. Coba bentar. Jenis artikel jurnal. Ya, ini lebih ke artikel jurnal aja ya. Kalau jenis penelitian kan ada macam-macam ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif penelitian ya. Terus apalagi penelitian campuran atau mixed method research. Nah, sekarang jenis artikel jurnal dulu. Jenis artikel jurnal yang pertama adalah artikel riset ya. Artikel riset. Yang kedua adalah artikel konseptual atau yang ini dulu ya, artikel review. Yang terakhir adalah artikel konseptual. Lemot teman-teman. Ini artikel konseptual. Ya, ada 3 jenis artikel. Artikel riset ya tentunya artikel yang berbasis riset atau penelitian ya. Yang namanya penelitian itu ada datanya. Artikel review adalah sebenarnya ini riset juga, cuman apa istilahnya, risetnya berbasis kajian pustaka gitu ya. Review ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah artikel book review. Nah, ada yang terakhir artikel konseptual. Artikel konseptual itu ya dia membahas konsep, menjabarkan konsep, terus apa ini namanya, tidak ada data di dalamnya ya. Kalau artikel riset, ini saya tambahkan ya. Artikel riset itu data ya, berbasis data. Berbasis data. Artikel review tidak ada data. Artikel konseptual juga tidak ada data. Apakah artikel review ilmiah? Artikel review ilmiah ya. Artikel konseptual ilmiah juga. Datanya artikel-artikel yang direview lah ya, betul ya. Tapi itu bukan data ya, bukan data penelitian dia gitu sebagai peneliti, bukan. Tapi dia menggunakan data orang lain, atau lebih tepatnya ya mereview hasil penelitian orang lain gitu ya. Jadi data orang lain itu direview ulang. Gitu ya. Nah, artikel si Akos Cooper ini ya yang tentang One Piece ini bukan artikel riset. Makanya ketika kalian coba ini saya downloadkan ya. Artikel 2020 ini masih bisa di-download teman-teman lewat Sci-Hub. Ya. Ya kan? Cooper Akos One Piece. Nah, ini Haris, aku suka manga One Piece ya. Kalian ini nggak menyangka nggak kalau One Piece itu bisa jadi artikel jurnal? Bentar ya, saya taruh di ini dulu ya.
One Piece. Nah, jadi artikel dia ini bukan artikel riset yang berbasis data. Tapi artikel apa? Artikel konseptual. Betul sekali. Banyak dibahas di studi budaya, ya. Nah, aduh, bentar ya. Kalau tadi kalian tanya metodologinya apa, coba kita cek ya, sama-sama. The Binary Metaphysics. Coba di sini ada nggak ini? Oh, ini ada. Ini introduction ya. Coba bidang keilmuannya apa di sini? Nih, bidang keilmuannya adalah ini teman-teman, international relations. Yang dibahas adalah manga, anime. Ya kan? Jadi anime itu bisa masuk ke semua ranah keilmuan. Salah satunya apa? International relations. Hubungan internasional. Nah, dan budaya ya masuk juga di hubungan internasional ya kan. Cuma dia lebih kepada yaitu tentang politik internasionalnya. Ya, meskipun ya sebenarnya politik kan juga masuk ke dalam budaya. Coba kita cek ya. Nah, ini salah satu ciri dari artikel konseptual, teman-teman lihat. Strukturnya ya. Pertama pendahuluan. Yang kedua ini apa? Manga and anime in International Relations. Kira-kira apa yang section kedua ini? Section kedua ini adalah kajian pustaka. Gitu. Kajian pustaka. Terus tapi kajian pustakanya yang mengarah kepada ini, refleksi metodologi penelitian gitu ya. Methodological reflections. Nih, coba. The first objective the authors identify is to study the way popular culture is directly linked to doing international relations by actors. Ini tadi ya. Ya. Jadi ini bukan metode penelitian dia teman-teman ya. Meskipun ada kata-kata methodological di sini artinya bukanlah metode penelitian. Oke. Terus yang terakhir apa? Ya ini ya. Yang selanjutnya the liminal position of the pirate. Ini lagi-lagi ini lebih kepada analisis dia ya. Analisis dia terhadap karakter yang ada di One Piece. Ini terutama membahas tentang bajak laut ya. Pirate is bla bla bla. Bajak laut masih ada ya sampai detik ini. Di dunia nyata lah maksudnya. Tapi bajak laut yang saya tahu itu bajak laut ada di Nigeria. Di perairan apa ya? Pokoknya di selat apa gitu ya. Itu kan mereka sering ada filmnya loh. Filmnya itu apa ya? The Captain kalau nggak salah. Itu tentang bentar ya. Saya kayaknya pernah nonton ini, film The Captain ini. The Captain. Yang main adalah Tom Hanks. Bukan yang ini. Mana ya?
Ah, ini. Bukan The Captain. Captain Phillips. Nah, ini kalau kalian mau. Ini berdasarkan best apa ya? True story, teman. Coba saya bacakan ya alur ceritanya. Is a 2013 American biographical action thriller film directed based on the 2009 Mars Alabama hijacking. Nah ini Mars Alabama hijacking ataupun hijacking itu artinya apa? Pembajakan ya. Ya, pembajakan kapal namanya Mars Alabama terjadi pada 8 April 2009 when four pirates. Nah ini 4 bajak laut di bukan Nigeria tapi Somalia, teman-teman. In the Somali Basin seized the Danish US cargo ship ya. Jadi 4 orang aja ini ternyata ya. 4 orang bajak laut dari Somalia mengejar kapal kargo milik Denmark. Danish itu Denmark, US itu Amerika ya. Jadi kapal kargo, maksudnya mungkin kapal kargo dari atau ke Denmark dan Amerika gitu ya. Dari jarak 240 miles southeast of Isle Somali. Ya, the siege ended after a rescue effort by the United States Navy. Ya, jadi ya kalau kalau di dunia nyata bajak laut yang sebenarnya itu kan tidak dianggap sebagai superhero ya, bukan dianggap pahlawan gitu loh, tapi dianggap kriminal, penjahat ya kan, karena tugas kerjaannya adalah mencuri, mengambil apa namanya barang-barang berharga dari kapal-kapal laut yang besar gitu ya. Ini bagus teman-teman. Pada akhirnya si siapa Captain Phillips ini diselamatkan oleh pasukan apa? Navy itu apa ya? Navy itu angkatan udara ya. Navy. Oh, bukan, angkatan laut. Navy. Navy kalau Army itu angkatan darat. Kalau angkatan udara apa ya namanya? Saya lupa. Oke, ya intinya gitu deh ya. Gimana tadi? Dan kalau kalian ingin meniru artikel orang ini, nggak mudah teman-teman ya, karena ini konseptual. Kalian harus membangun konsep dari analisis yang kalian lakukan, gitu ya. Nah ini, dan terutama karena dia ya meskipun bukan gimana ya, dia ini kan orang Amerika kalau nggak salah. Coba kita lihat. Oh bukan, orang Eropa ya, dari Budapest. Budapest itu ya artinya orang Budapest ya. Budapest itu negara mana teman-teman? Budapest itu kan nama kota ya. Budapest. Oh, Hungaria. Ya, Budapest itu ibu kota Hungaria. Nah, ini susah ya. Kalau kalian ingin meniru artikel orang ini agak susah. Saya sedang mencari penelitian tentang One Piece ya, meneliti tentang One Piece, tapi yang berbasis riset, berbasis data. Kalau ini kan nggak ada data, gitu ya. Dan karakteristik penelitian berbasis data atau artikel riset itu dia pertama ada metode penelitiannya ya. Nanti coba ini saya tunjukkan yang ini di sini ya. Ini nggak apa-apa, saya terlanjur
buka artikel yang ini tentang kepolisian. Kita nanti bahas ini aja ya. Nih, ada methodnya, ada metodenya ya. Terus yang kedua, ada findingsnya. Ada apa? Ada temuannya. Nah, ini artinya artikel apa? Artikel riset, artikel berbasis data. Kalau artikel tentang One Piece ini bukan artikel berbasis data. Jadi kapan-kapan aja kalau kalian mau latihan menulis ini ya, ini kalau mau disebut ya artikel konseptual. Terutama dia ingin menyambungkan ini manga and anime gitu ya, manga and anime. Jadi menyambungkan budaya manga dan anime ke dalam bidang keilmuan international relations atau hubungan internasional. Nah, jadi dia membangun itu ya, menjembatani antara budaya manga dan anime Jepang dengan keilmuan hubungan internasional. Ini kapan-kapan ya kalau kalian mau belajar. Yang mudah ini aja, jadi penelitian di lapangan aja itu lebih dibilang lebih mudah enggak juga, tapi setidaknya yang dimaksud penelitian yang sebenarnya ya ini ya. Jadi ada metode penelitiannya, ada temuannya ya, terus nanti ada discussion dan seterusnya dan seterusnya. Oke.